Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Jabar. Semoga sehat selalu dimanapun wargi Jabar berada ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kembali lagi di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Tentunya kali ini saya Sizi hadir menemani tentunya dari wargi Jabar di episode Bisik Bincang Asik kali ini ya, yang akan membahas mengenai ini nih yang sangat membanggakan dari Provinsi Jabar. Tentunya ada One Pesantren One Product atau OPOP Go Internasional. Wow, 6 pesantren yang tergabung dalam OPOP ini sedang memamerkan produk unggulannya nih wargi Jabar di World Dubai Expo 2021 ya. Kabar yang sangat membahagiakan tentunya wargi Jabar. Dan World Dubai Expo ini juga bisa menjadi ruang dan juga kesempatan untuk memberitahu nih kepada dunia tentang betapa besarnya potensi pesantren di Jawa Barat ya. Dan pesantren ini bisa mandiri, bahkan membuka peluang pekerjaan, dan efeknya kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren ini pasti akan meningkat ya. Dan mungkin pertanyaan dari wargi Jabar saat ini adalah apa sih yang dilakukan pesantren ini di World Dubai Expo gitu ya. Terus apa cuma pameran aja atau mungkin ada kegiatan lain di Dubai sana, atau ada hal yang lebih besar yang tidak kita ketahui ya. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kami Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bapak Kusmana Hartaji, yang sudah siap menjawab pertanyaan dari wargi Jabar. Halo Bapak. Halo. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin ini sebelum kita nanya-nanya mengenai Dubai Expo ya, kita akan nanya-nanya dulu mengenai OPOP-nya itu sendiri, Pak. Nah, mungkin dari wargi Jabar ada yang belum tahu nih awalnya OPOP bergulir itu sebagai segimana gitu ya, dari kapan, dan mungkin tujuan dari adanya OPOP ini tuh apa gitu. Jadi program OPOP itu memang di launching oleh Pak Gubernur. Ini adalah salah satu janji Pak Gubernur dan Pak UU Ruzanul Ulum sebagai Wakil Gubernur. Sekitar 2018 akhir ya di launching. Ini adalah bertujuan ingin bagaimana pesantren mandiri secara ekonomi. Jadi semenjak 2019 baru dimulai kegiatannya. Beberapa tahapan kita lakukan gitu, dari mulai bagaimana sih merekrut, terus apa saja yang harus difasilitasi. Kita melakukan sekitar 8 kali FGD lah untuk menyusun program ini bisa diimplementasikan ya sesuai dengan harapan bagaimana pesantren mandiri secara ekonomi. Karena kan begitu banyak pesantren, hampir kalau data 2014 8.000 sekian pesantren yang tercatat. Sekarang mungkin sudah 10.000 sampai 12.000-an. Itu di Jawa Barat? Di Jawa Barat. Oke. Nah mungkin berarti untuk yang berada dalam program OPOP ini sendiri adalah berapa pesantren berarti? Jadi apakah kita pilih nanti, kita ditargetkan sebetulnya selama masa kepemimpinan Pak Gubernur, Pak UU itu sekitar 5.000 pesantren itu menjadi peserta program. Jadi saat ini sudah sekitar 2.574 pesantren. 2.574 itu syaratnya mungkin yang pengen bergabung di One Pesantren One Product ini apa tuh mungkin? Ya, yang pertama sebenarnya mereka pesantren itu daftar ya, tapi memang ini agak berbeda. Daftarnya memang online dari semenjak 2019. Jadi pada saat pandemi sudah tidak jalan masalah kan. Jadi sudah mulai kebiasaan bahwa tahapannya melalui digital, melalui online. Daftar online, nanti kita tes administrasinya apakah salah satunya memang harus punya nomor sertifikat pondok pesantren NSPP lah ya. Jadi syaratnya itu, dan sudah punya usaha. Walaupun di awal memang rencana usaha, tapi 2020 kita rubah. Kita inginnya yang sudah punya usaha, walaupun masih startup, masih pemula gitu. Jadi punya usaha, punya santri yang akan dikirim nanti, karena kita juga ada tahapan audisi 1, terus juga pelatihan magang, audisi 2 dan seterusnya. Oke. Kalau untuk produk yang dihasilkan sendiri itu apa mungkin? Berbagai macam. Jadi kita tidak dibatasi, ada pertanian, ada fashion, ada craft, ada kerajinan, ada makanan minuman gitu, ada peternakan, perikanan, berbagai bidang pokoknya yang sesuai, karena kan pesantren itu sebetulnya punya potensi, punya kekuatan, lahannya cukup besar, punya kiai, lembaga pendidikan yang mudah menerima pengetahuan gitu. Oke, baik. Nah mungkin ini gimana ceritanya nih bisa ikutan di World Dubai Expo 2021? Ini keren banget. Ya sebetulnya semenjak 2020 ya, yang kita ikutkan juga 2019 itu di Turki.
Ya, Turki? ya kita juga oke. ikut produk-produk itu. Jadi setelah kita audisi satu, kita berikan modal usaha, terus kita latih, kita didik, kita magangkan di tempat pesantren yang role model. Oke. Ya, kita berikan modal usaha. Terus tahun berikutnya, bukan tahun berikutnya, tahap berikutnya adalah audisi tahap 2. Kita berikan tambahan modal usaha. Oke. Terus juga dipromosikan setelah tahun itu dapatkan modal usaha, dia gunakan untuk bagaimana mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya juga setelah itu audisi tahap 3 kan, itu juara provinsi, kita malah tambahkan lagi. Malah ada satu pesantren yang juara provinsi itu dia memperoleh sekitar 600 juta. 600 juta? Iya, Oke, besar banget kan? Iya. Alhamdulillah. Dan selain itu juga dipromosikan. Oke. Dipromosikan ada yang memang waktu awal mah di Gedung Sate 1000 produk pondok pesantren dipamerkan. Iya. 2019, tapi karena pandemi sekarang. Nah itu dia, berarti Dan pamerannya gimana? 2020 juga kita kirimkan juga yang untuk ke Turki. Nah sekarang, makanya untuk programnya pamerannya di virtual. Oh, virtual. Jadi 2020 itu pameran temu bisnisnya di virtual. Dan sekarang alhamdulillah ada beberapa bisa berangkat. Kita juga mendukung program Jawa Barat gitu kan, untuk bukan hanya di OPOP tapi juga di pariwisata dan di ekonomi kreatif. Baik, itu dia ya. Jadi di berbagai bidang juga ya Pak. Betul. Bisa dibilang ya. Nah mungkin ini untuk proses kurasinya itu sendiri bagaimana nih? Ya, diawali dengan kurasi dari pendamping OPOP. Kita punya pendamping yang selalu mendampingi para peserta OPOP gitu kan. Dari situ kita kurasi sesuai dengan market intelligence. Nah, yang dilakukan oleh tim gitu, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh Dubai? Karena ini kan pameran terbesar di dunia, salah satu pameran terbesar di dunia. Yang dilaksanakan kalau tidak salah 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali gitu. Ini kan peluang besar sebenarnya. Nah, nanti kebutuhannya ada beberapa memang kita kurasi, apakah memang dia layak dan juga sudah memenuhi standar-standar internasional gitu kan, dan juga bisa dipasarkan di luar negeri. Oke baik, dan mungkin untuk penilaiannya itu sendiri ada bocoran nggak dinilainya dari apanya nih? Iya, yang pertama memang tadi ya, apakah memang itu orientasi pasar untuk Dubai gitu kan? Karena Dubai itu bahasanya bukan hanya Timur Tengah, tapi kan ada juga pengunjungnya. Yang kedua memang kalau di makanan memang sudah higienis gitu ya. Ada PIRT, ada halalnya, ada HACCP-nya, ada izin edarnya. Itu juga menjadi kriteria penilaian gitu kan. Untuk fashion, memang apakah standar mutunya dari kain, dari terkait dengan model dan lain-lain itu juga kita lakukan. Oke baik, itu dia ya. Nah mungkin untuk produknya sendiri yang dipamerkan dari para pesantren di Jawa Barat ini di Dubai ini apa aja? Ya, yang itu adalah jaket sweat ya. Oh, Terus fresh trim small, terus juga yang dari Darul Tauhid itu kalau tidak salah busana muslim ya, termasuk juga mukena ya. Karena pasar potensial di sana untuk mukena ya. Oke, banyak juga ya produknya ya. Dan kenapa Ya. memilih produk tersebut? Apa karena tadi yang seperti Ya, itu, tadi kan ada market intelligence dong, gitu kan, tidak asal. Tapi bisa juga nanti setelah, karena memang pameran di sana bukan hanya pameran. Apa tuh? Kita juga ada temu bisnisnya. Kemarin juga dilaksanakan ya, paparan dari ketua rombongan di sana, juga termasuk juga yang dari OPOP juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparannya. Alhamdulillah, kemarin juga sudah ada deal-deal gitu, sudah ada deal-deal terkait dengan pesanan-pesanan yang harus disediakan. Jadi sebetulnya terbuka juga, bukan hanya yang dipamerkan, tapi juga produk-produk yang, karena kita punya mengirimkan juga katalog dari program OPOP. Ya ada 500, ada 1000 yang memang potensial juga untuk memperoleh pesanan. Oke, baik. Dan mungkin dari Dinas KUK sendiri nih Pak ya, yang pasti ngasih bekal berupa cara promosi yang baik kepada pesantren nggak nih? Kayak gimana nih ngasih? Iya, jadi pada saat di audisi, di pelatihan juga sebetulnya hal-hal tersebut juga sudah. Termasuk juga kita kan punya kerjasama juga dengan sekolah ekspor Sofi, dengan Tokopedia, dengan Bukalapak, dengan Blibli kan. Sekarang tidak lagi pada saat sudah menjadi binaan kita, sebetulnya menjadi sasarannya di kegiatan lain juga gitu. Pada saat ada kegiatan-kegiatan menembus ekspor, kita libatkan mereka-mereka. Sebetulnya maintenance-nya di situ gitu. Baik, itu dia. Nah mungkin
sebelum ke Dubai itu sendiri, kalau produk-produk dari Opop ini dipasarkan juga nggak sih di Jawa Barat, mungkin di Indonesia lah gitu? Ya, jadi sebetulnya ada beberapa produk seperti pertanian ya. Ya sebetulnya kan tahapannya di mana yang memang regional, mana juga yang nasional gitu kan, dan ini yang terpilih sebetulnya kan tidak semua bisa terpilih. Ya pasar-pasar potensialnya sebetulnya dalam negeri juga cukup banyak. Hanya kita ingin juga karena kan kebanyakan pesantren itu di pedesaan ya, jadi tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia, dan khusus untuk pesantren mati masuk surga. Amin. Ini jebolan anak pesantren juga nih kayaknya nih ya. Baik, nah Pak, mungkin dari keikutsertaan pesantren yang ada di Dubai sana, ini mungkin yang pasti apa yang diharapkan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat? Jadi keinginan kita sebetulnya kan ingin pemerataan juga ya, ekonomi akan tumbuh. Di 27 kabupaten kota banyak pesantren, banyak juga kan bukan hanya ekonominya untuk pesantren sendiri, tapi untuk masyarakat sekitar. Ya tenaga kerja, terus pendapatan masyarakat juga menjadi meningkat gitu. Dan ini juga menjadi contoh. Walaupun memang tahapan-tahapan audisi kan dilakukan. Ada yang memang juara kabupaten, ada juara provinsi, tidak ada juga yang juara, ada juga yang tidak juara gitu. Tapi mereka malah meningkat gitu. Dengan adanya motivasi, dengan adanya melihat beberapa produk yang bisa diunggulkan gitu kan. Tadi juga saya melihat di pameran di Hari Koperasi Bandung Barat, itu ada sekitar 6 kopontren, pondok pesantren yang memang mengikut sertakan pamerannya. Itu kan luar biasa. Padahal dia tidak juara kabupaten. Hanya dia tahap pertama saja, tapi ternyata dia ini juga untuk ikut mempromosikan produk yang dia rintis lagi gitu. Dengan produk-produk yang lainnya. Baik, mungkin dengan kabar baik ini ya, Opop yang go internasional ini mungkin bisa jadi dorongan juga untuk pesantren betul, lain betul, mungkin betul. ya. Iya, Dan betul. contoh untuk pesantren yang di luar Jabar mungkin ya Pak ya. Baik, itu dia. Dan mungkin dari Bapak sendiri nih, ada nggak sih dorongan atau pesan-pesan nih kepada pesantren lain di Jawa Barat agar bisa go internasional juga gitu? Iya, jadi berani memasarkan produknya. Betul, jadi tetap harus profesional ya. Tingkatkan profesional itu ada tiga hal. Yang pertama knowledge gitu kan, terus tingkatkan pengetahuan, terus yang kedua skill. Skillnya kemampuan untuk memproduksi produk-produk yang memang diinginkan pasar dan sudah memenuhi standar, itu harus dilakukan, termasuk juga legalitasnya. Yang ketiga adalah attitude. Saya yakin lah kalau sikap mah para pesantren kan sudah dididik rohaniawannya gitu ya. Rohaninya sudah dididik gitu. Jadi Jabar juara lahir dan batinnya itu sudah betul-betul dilatih. Nah, ini menjadi modal sebetulnya bagaimana pesantren bisa bangkit, bisa meningkat, dan saya berharap juga tidak bosan dan juga terus tingkatkan profesionalisme. Karena di masa sekarang, di masa global, apalagi sudah harus transformasi digital. Ya, kalau offline-nya agak kurang, kita kan bisa juga online. Jadi sekarang memang tingkatkan pengetahuan, tadi profesionalisme itu terus harus ditingkatkan. Dan bukan hanya program ini disentuh oleh Jawa Barat, ternyata banyak kunjungan, banyak minta dari Kalimantan, dari beberapa daerah Jawa Tengah, bahkan juga pengen mengadopsi gimana sih kok bisa begini, dinas koperasi bisa menangani pesantren, padahal kan sebetulnya kita ingin menumbuhkan entrepreneur di kalangan ini. Kan santri itu pada saat keluar, dia belum tentu seluruhnya menjadi ustadz. Walaupun menjadi ustadz kan tenang dakwahnya, karena ekonominya sudah mapan. Nah, ini bekal-bekal seperti itu yang ingin kita ciptakan. Tapi ada yang saya lupain nih Pak, ada pelatihan untuk online juga nggak sih biar mereka jual di marketplace? Ada. Jadi ada di setiap kita juga ada bagaimana, kan kita ingin juga ada onboarding gitu ya. Bagaimana sebetulnya dia masuk ke tadi kita juga ada sekolah kerjasama dengan marketplace besar, termasuk juga yang di Gojek, terus juga Grab, itu juga ada pelatihan. Malah dalam hari ini sampai tanggal 2 ke depan, tanggal 30 ada pelatihan juga dengan itu ya, dengan Gojek, dengan Grab, dengan segala macam. Jadi Pak Gubernur itu kan terbuka, jadi kerjasama dengan pihak-pihak marketplace, dengan platform digital dilaksanakan. Makanya alhamdulillah kita punya pimpinan yang memang visinya ke depan untuk digitalisasi. Betul, itu dia ya. Baik, itu dia Wargi Jabar. Mungkin terakhir deh pesan-pesan untuk Wargi Jabar nih yang lagi nonton. Ya, Wargi Jabar di masa pandemi ini kan di balik musibah pasti ada berkah.
Ada yang jatuh usahanya dengan volume usaha semakin menurun, tapi juga ada yang semakin meningkat. Jadi cari peluang-peluang bagaimana untuk meningkatkan diri dan juga tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Karena masih ada ya, COVID masih ada, tapi kita juga ekonomi harus berjalan. Jadi yakinkan gitu kan, bahwa sesuatu pakai masker adalah ikhtiar, divaksin adalah ikhtiar, dan tawakal Allah. Barangkali itu dan tetap semangat. Tetap semangat Wargi Jabar ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kusmanan di sini yang sudah hadir, tentunya Wargi Jabar ya yang sudah sharing juga. Terima kasih lagi untuk Bapak Kusmanan Hartaji, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat yang sudah sharing mengenai OPOP atau One Pesantren One Product yang sekarang sedang go internasional di World Dubai Expo 2021. Semoga sehat selalu dan nanti nyampe sini juga nanti di karantina dulu ya. Betul, 5 hari. Karantina ya, jangan kabur. Itu dia Wargi Jabar, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sisi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.